Hey yo, what's up guys, kembali lagi bersama gue di Brocoli Gaming. Dan pada kesempatan kali ini gue bakalan memberitahu update-update terbaru ya guys ya, yang bakalan ada ataupun hadir di ulang tahun Nexon yang keempat ya guys ya. Dan perlu kalian tahu sebenarnya Nexon ulang tahun itu Juni sih. Pas gue cek ke Play Store itu dia rilis Juni tanggal berapa gitu, 24 atau berapa gitu, lupa ya. Dan kenapa ulang tahunnya malah di update-nya baru sekarang gitu, 2 bulan ke depan, ini ngaret banget ya. Seperti biasa ya, ciri khas Nexon. Dan ya setelah saya dikabari oleh Mang Kun Piolim ya, Anyong Norobun Anyong Aseo ya, saya dikabari melalui WhatsApp, nggak bisa deh ya. Jadi si Nexon ini update di video YouTube-nya, dan si Kun Piolim ini bakalan ngejelasin ya guys ya, ngejelasin bakalan apa aja yang bakalan diupdate di game Darkness Rises ini. Tapi sebelum ke videonya, gue mau ucapin thank you buat my friend semua yang udah support Brocoli Gaming sampai titik saat ini ya guys ya. Dan gue harap tahun ini bisa lah ya 1000 subscriber, supaya ada iklannya gitu ya. Kalau ada iklannya kan seru gitu ya lihatnya gitu, kayak kalian nonton baru 1 menit itu udah iklan aja ya. Oke, dan ya kita langsung saja mendengarkan Mang Kun Piolim ini ngomong ya guys ya. Langsung saja ke sambutan yang pertama ya guys ya. 안녕하세요 여러분, 다크니스 라이시스의 총괄 디렉터를 맡고 있는 임금표 디렉터입니다. 이렇게 영상을 통해 오랜만에 여러분께 인사드리게 되어 기쁩니다. 2017년 7월 다크니스 라이시스는 출시 일주일 만에 글로벌 300만 다운로드를 기록하며 현재는 세계 3,500만 용사님들께 사랑받는 넥슨의 대표 액션 RPG Oke guys, 게임으로 jadi per 2018 itu udah di-download sekitar 3 juta downloadan ya, 3 juta unduhan. Dan sampai 2022 saat ini ya, 2022 sudah diunduh oleh 35 juta orang di dunia. Itu mantap sekali ya. Itulah mengapa server Nexon makin berat ya guys ya. Jadi seperti itu, Mang Kun Piolim diurusin servernya Mang Kun. Oke, kita lanjut lagi ya guys ya. 자리 잡았습니다. 이번 4주년 기념 업데이트를 맞아 용사님들께서 더 나은 차원의 플레이를 경험하실 수 있도록 저희가 준비한 핵심 개선 사항을 소개해드리겠습니다. Oke, di yang pertama di sini Mang Kun Piolim ini bakalan menjelaskan pengembangan dan sistem gear yang bakalan ditingkatkan ya guys ya. Jadi pengembangan itu mungkin dari segi fuse-nya ya guys ya. Karena kita tahu fuse di Darkness Rises itu untuk newbie sangatlah berat ya guys ya. Bahkan tidak hanya newbie, ada beberapa orang yang udah masuk ranah tengah-tengah ya. Kayak capai 50 juta itu masih ada yang kesusahan gitu dengan chance yang 30% ini. Dan sebenarnya udah ada beberapa event sih yang naikin rate-nya sampai 50% ya, tetap aja gitu ya. Namanya rate tetap gaib ya guys ya. Jadi kita tonton lagi, ini ada bakalan dijelasin pengembangan dan sistem gear yang ditingkatkannya guys ya. 튜토리얼과 초보자 캐스트 개선 외에도 성장 안내 시스템 등 용사님들의 di 성장 sini 과정의 guys, 보탬이 di sini ada apa ini ya, kayak sistem baru ya guys ya. Kayak apa ini, gue gak tahu ini bahasa Korea ya guys ya. Jadi sistem baru ini bakalan membantu new karakter untuk berkembang istilahnya ya guys ya. Jadi seperti itu ya. Jadi karakter lu mungkin bakalan dipermudah lagi untuk bermain Darkness Rises ini ya. Jadi untuk newbie welcome ya. Jadi jangan don't worry club, don't panik club ya. Papa Nexon sudah berpikir sedemikian rupa ya untuk newbie tercinta, karena mata dia baru sadar setelah melihat 35 juta downloadan ya guys ya. Oke, kita putar lagi videonya guys ya. 되는 시스템들이 신설되었습니다. 그리고 기존에 복잡했던 장비 시스템이 개선됩니다. Nah ya, jadi sistem fuse-nya ini bakalan direnovasi ya guys ya, ataupun diubah, mungkin gua gak tahu juga sih. Jadi di sistem gear L ini bakalan diubah karena ini sangat amat mempersulit player ya. Karena untuk mencari L itu emang banyak banget yang kesusahan ya guys ya. Padahal udah gua jelasin ya, tetap aja yang namanya hoki ya, gak ada yang tahu gitu ya. Jadi si Mang Kun Piolim ini bakalan merubah ya untuk sistematis dari segi fuse-nya.
Semoga saja di atas 50% ya guys ya, karena gue juga rada miris sih. Banyak newbie yang pensi gara-gara susah banget nyari rank L ya guys ya. Oke, kita putar lagi videonya. 그동안 다크니스 라이즈의 장비 성장 시스템으로 인한 피로감과 L등급의 낮은 Nah iya, prajurit bukan prajurit ya, tapi player ya. Player pada lelah dengan sistem pengembangan yang seperti ini ya guys ya. Apalagi kalian mas babi 3 tahun gue main gak dapet anjay. Oke, kita lanjut lagi ya guys ya. 합성 확률로 허탈함을 느끼셨을 용사님들이 많으신 것으로 알고 있습니다. 이러한 스트레스. Nah di sini dia bilang banyak player juga yang frustasi, seperti yang gua katakan tadi, banyak player baru yang frustasi dengan fuse yang rendah ya, jadi red fuse yang rendah, jadi banyak yang frustasi, banyak yang pensi gara-gara rank L ya guys ya. Jadi si Kun Pion Lim ini bakalan meningkatkan chance-nya, tapi ya kita gak tahu sih, yang namanya Nexon itu aduh kadang-kadang ya guys ya, kadang-kadang jadi kadang-kadang. Oke, kita lanjut ya guys ya. 를 줄여드리는 첫 시작으로 장비 시스템이 개선됩니다. 말씀드린 사항 외에도 장비 성장 시스템의 편의성 측면에서 다양한 개선이 진행될 예정이니 어떤 것들이 달라졌는지 용사님들의 장비를 직접 성장시키면서 경험해 보시기 바랍니다. Nah, jadi si Kun Pion Lim ini bakalan merubah ya guys ya dari sistematis red fuse-nya. Semoga saja ini adalah kabar yang sangat amat baik dan tidak ngaret ya guys ya, karena ini sangat amat kabar yang menggembirakan untuk para newbie tercinta ya guys ya. Oke, di poin kedua ada di konten cerita dan juga petualangan yang bakalan ditingkatkan. Sebenarnya gue gak tahu sih ini bakalan ada new story ataupun new adventure ya guys ya. Jadi kita dengerin aja dulu untuk percakapan dari Mang Kun Pion Lim ya guys ya. Susah banget namanya anjay. Anyong Norobun, yuk. 용사님들께서 기존의 스토리와 모험 콘텐츠를 즐김에 있어서 몇몇 가지 불편함들이 있었을 것이라 생각됩니다. 스토리와 모험 스테이지 간의 번거로운 이동 절차를 대폭 줄여 매끄러운 진행이 가능하도록 할 예정입니다. 뿐만 아니라 각 스테이지의 난이도와 밸런스를 전반적으로 조정해 다크니스 라이즈의 핵심인 컨트롤의 재미를 더욱 높이고자. Jadi si Kun Pion Lim ini ingin petualangan itu lebih cair ya guys ya, dan lebih bisa dinikmati, dan juga bakalan ada adjust ataupun penyeimbang mungkin ya, keseimbangan sistem mungkin yang bakalan bikin kalian bisa bersenang-senang dengan karakter kalian. Dan ya kita di poin utama ya guys ya, pada kesempatan kali ini bakalan ada bos besar ya guys ya. Ini bos yang benar-benar gila guys ya. Ini kalian gua jamin langsung ketar-ketir guys. Ini aduh, ini udah gak ada istilahnya gendong bakura bang. Ini bakalan ada istilahnya gendong monster baru ya guys ya. Ini adanya di cup mode. Cuman cup modenya kita tidak tahu di siapa selanjutnya ataupun di bosnya ya guys ya. Oke, dan kita langsung saja putar lagi videonya ya guys ya. 합니다. 드디어 이번 4주년 업데이트에 마게레이드의 두 번째 보스이자 마게 최초의 보스 하우레스가 등장합니다. Jadi bakalan ada bos underworld terbaru ya guys ya. Jadi si Bakura itu kan panglima ya. Itu panglima ya. Kalau si Zord itu apa ya? Gue lupa. Pokoknya ada panglimanya gitu ya. Jadi si bakalan ada monster baru ya guys ya. Itu namanya Hauret ya guys ya. Jadi ada yang namanya Hauret. Dia adalah penjaga gerbang ya. Penjaga gerbang underworld bestiku. Kita putar lagi ya guys ya. 하우레스는 마계의 입구를 지키는 수문장으로 강함으로 따지면 바쿠라를 훨씬 jadi si Hauret ini kekuatannya melebihi Bakura ya guys ya. Jadi dengan kata lain ini bakalan lebih hard daripada Bakura. Dan untungnya gua sudah ready beberapa char yang siap untuk membantu gua melihat pergerakannya. Dan kalau misalkan kalian ingin melihat konten gua untuk membahas pergerakan dari si Hauret ini, langsung aja ditulis di kolom komentar ya besti. Karena si Hauret ini katanya lebih susah daripada Bakura ya guys ya.
kemungkinan rekomendasi CP-nya di atas 50 juta sih kemungkinan ya. Ini baru kemungkinan guys ya. Jadi menurut gua sih 50 juta ke atas itu baru bisa main Hauret ya guys ya. Tapi ya kita tidak tahu, ini asal menebak saja ya. Jadi ini hanya tebakan Bang Brocoli. Jadi untuk sistematisnya bagaimana Bang Brocoli pun tidak tahu. Jadi kita langsung saja putar lagi videonya guys ya. 특히 마계의 기운을 담은 공격들은 모든 기술들을 파괴하고 Oke guys, jadi si Hauret ini mempunyai 기존과는 다른 방식의 serangan apa ya? Serangan yang seperti warrior, yang skill yang nyabet-nyabet apa yang shockwave gitu ya. Cuman si Hauret ini lebih mirip si Zod ya guys ya, ketimbang si Bakura ya guys ya, karena si Hauret ini pedangnya cuma satu ya guys ya, pedangnya cuma satu ya, dan sayapnya pun mirip-mirip Zod, tapi ini lebih keren sih dari segi animasinya keren banget. Dan ya kita lihat lagi. 필요합니다. 영혼 결속, 죽음의 표식. Di sini ada dia jelasin seperti skill-skill uniknya ya guys ya. Ada Soulfind, ada Deathmaker dan yang lainnya. Di sini rada disayangkan si Nexon ini tidak memberitahu seperti apa skill-skill yang dia sebutkan. Bagusnya sih ya, ini menurut gua, pandangan gua, kalau misalkan developer memberikan bos baru, setidaknya dia memberikan contoh skill dengan namanya. Misalkan yang Soulmaker nih ya. Nah, sorry bukan Soulmaker, Deathmaker. Misalkan yang Deathmaker itu yang Shockwave 3 biji tadi. Nah, jadi itu player bisa mengantisipasinya ya guys ya. Jadi supaya player itu mempunyai gambaran tentang bos baru. Menurut gua sih gitu ya guys ya. Supaya banyak newbie juga yang paham gitu ya untuk mempersiapkan gitu ya, untuk mempersiapkan gear dan juga tekadnya untuk melawan si Hauret ini ya. Dan ini kenapa namanya susah banget Hauret ya. Dan ya kita lanjut lagi. 하우렛의 고유한 색다른 기술들이 용사님들을 위험에 빠뜨릴 것입니다. 네, 저희가 준비한 Oke guys, jadi 업데이트 내용 seperti 속에는 itu ya guys ya, 여기까지. ada 3 poin ya guys ya. Jadi teman-teman semua persiapkan power kalian, persiapkan karakter kalian, persiapkan uang kalian bagi yang punya banyak duit ya guys ya, karena di ulang tahun keempat ini bakalan ada monster boss baru ya guys ya, yaitu adalah di mode raid si Hauret sang penjaga gerbang. Gerbang apa ya? Gerbang abis sih ya. Jadi jadi si Hauret ini bakalan ngejaga pintu gerbang dunia bawah ya guys ya. Jadi si Hauret sang penjaga dunia bawah. Anjay, keren banget ya guys ya. Dan oke, mungkin seperti saja dulu itu saja dulu ya guys ya untuk apa contekan-contekan ataupun bocoran pembaruan ya guys ya dari game Darkness Rises ini versi Indonesianya. Ya teman-teman semua tidak perlu repot ya untuk membuka Nexon lagi ya. Ini sudah dijelaskan lengkap meskipun lebih lama daripada yang Nexon ya guys ya. Dan ya segitu saja dulu basic-basicku ya. Makasih ya, thank you udah menemenin gue dari awal sampai akhir. Like video ini jika kalian suka, dislike jika kalian tidak suka, subscribe untuk mendapatkan notifikasi dari Brocoli Gaming. Dan kalau misalkan ada konten yang ingin direkomendasikan, langsung aja di kolom komentar. Dan ya gue Adit dari Brocoli Gaming signing out. Bye bye guys.